Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Divangga Pratama, NIM 120321005. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu bab dari mata kuliah algoritma dan struktur data, yaitu implementasi stack dengan struct. Dan pada slide selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai stack. Apa itu stack? Nah, stack sendiri adalah salah satu struktur data yang digunakan untuk menyimpan sekumpulan objek atau variabel. Jadi, stack di sini digunakan untuk menyimpan data atau variabel tertentu. Jadi, diibaratkan seperti gambar di samping, seperti buku ini. Nah, buku ini ibarat data, dan data-data ini disimpan dalam bentuk tumpukan seperti pada gambar ini. Nah, slide selanjutnya yaitu istilah-istilah pada struktur data stack. Yang pertama ada last in first out. Nah, last in first out ini berhubungan dengan push dan pop. Saya akan menjelaskan mengenai push terlebih dahulu. Push yaitu menginputkan data atau menumbuhkan data seperti video berikut. Jadi yang pertama, data akan diinputkan dengan cara menumpuknya seperti berikut, satu persatu ditemukan satu persatu. Nah, ini yang dinamakan dengan push data. Dan sedangkan pop yaitu untuk mengambil data. Jadi setelah kita push menjadi stack, menjadi tumpukan, kita dapat mengambilnya dan dapat dikatakan istilahnya adalah pop. Jadi mengambil satu persatu tumpukan batu tersebut atau tumpukan data tersebut satu persatu mulai dari atas. Nah, maksud dari LIFO atau last in first out adalah last in maksudnya adalah data yang terakhir di push. Jadi data yang terakhir diinputkan itu adalah first out, data yang paling awal nanti di pop. Jadi paling awal diambil. Data yang paling akhir diinputkan akan menjadi data yang paling awal diambil. Nah, makanya itu disebut juga last in first out. Kemudian pada slide selanjutnya ada istilah yaitu peak, yaitu melihat data paling atas. Jadi diibaratkan tumpukan semangka ini adalah stack, tumpukan semangka yang ada dalam kardus maksud saya disebut stack. Nah, sedangkan kita melihatnya dari sudut pandang atas dan kita melihat hanya tumpukan yang paling atas. Maksud saya semangka yang paling atas. Dan ini yang dinamakan peak. Jadi ibarat semangka ini data yang ada di dalam kotak. Nah, kita hanya dapat melihat data yang paling atas dan ini disebut dengan peak. Selanjutnya ada isFull, yaitu untuk mengetahui apakah stack tersebut penuh atau tidak. Dan isEmpty untuk mengetahui stack tersebut itu kosong atau belum terisi. Nah, selanjutnya adalah soal dan kode program yang saya buat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kode program yang saya buat. Sebelumnya, saya akan menampilkan soal yang diminta. Soalnya yaitu berjudul implementasi stack dengan struct, dan program harus mempunyai bagian atau operasi stack yang harus ada yaitu push, pop, dan pick. Kemudian terdapat struct KTP dengan anggota, nama lengkap, dan usia. Dan alur programnya seperti berikut. Jadi kita push data KTP 1
push data KTP 2, push data KTP 3, kemudian kita pick stack, dan kemudian pop stack, kita print, terus pop lagi, kita print, pop lagi, kita print, dan kita pop lagi. Di luar batas maksimal, apa yang akan terjadi nantinya. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita lanjut ke kode programnya lagi. Nah, di sini di line 1 ada library yang digunakan, ada stdio.h dan stdlib.h. Kemudian di line 3 saya mendefinisikan variabel max dengan nilai 4 sebagai konstanta. Nah, yang pertama di sini saya membuat tipe data baru bertipe struct dengan nama KTP atau aliasnya KTP. Anggota struct-nya terdiri dari nama dengan tipe data char, nilai array-nya 50, dan variabel usia dengan tipe data integer. Nah, di sini saya mendeklarasikan stack dengan tipe data struct alias KTP, dan stack sendiri mempunyai array dengan jumlah 4 atau max. Kemudian saya mendeklarasikan lagi variabel top, deklarasi secara global ya, agar dapat digunakan di semua fungsi, tidak hanya fungsi main. Di sini saya menggunakan top sama dengan min 1, karena ini menandakan bahwa indeks min 1 itu array 0 hingga maksimalnya itu masih kosong. Jadi dia terletak di min 1. Topnya terletak di min 1, itu berarti indeks 0 hingga indeks maksimalnya itu masih kosong. Jadi ibarat kardus tadi itu belum ada isinya gitu. Oh iya, dan stack ini dimaksud adalah seperti kardus tadi ya tempatnya. Jadi kita membuat tempat stacknya, tempat tumpukannya seperti kardus tadi. Nah, di sini ada isFull, fungsi isFull dengan tanpa parameter dengan tipe data integer, dan ada kondisi jika top kurang dari max min 2 akan mengembalikan nilai salah atau 0. Jika tidak, maka mengembalikan nilai benar atau 1. Maksud dari top kurang dari max adalah karena jika top itu maksimalnya kan 3, jadi indeksnya itu 2. Jadi semisal maksimal di sini kan 4. Jadi saya menggunakan batas maksimum adalah 3 buah. Jadi nilainya array-nya hanya 3. Dan nilai 3 itu berindeks 2. Nah, maka saat indeks 2, ketika top sudah di indeks 2, maka dikatakan sudah penuh. Jadi jika top bernilai 2, maka itu dikatakan penuh. Nah, jika top masih 1 atau kurang dari 2, maka masih dikatakan kosong. Masih ada kosong, belum penuh sepenuhnya. Kemudian ada is empty untuk menandakan apakah stack itu kosong atau maksudnya belum terisi atau sudah terisi gitu. Jadi di sini tipe data menggunakan integer tanpa parameter sekali lagi, dan di sini ada percabangan dengan kondisi top tidak sama dengan min 1, dan itu mengembalikan nilai salah karena jika kosong maka top tetap min 1. Nah, jika kondisi ini salah, maka akan memperhitungkan benar karena top tidak top karena top min 1, maka stuck dianggap kosong. Nah, kemudian ada fungsi ya, fungsi pick. Fungsi pick tanpa parameter dengan tipe struct alias KTP. Pick di sini berfungsi untuk melihat data yang paling atas atau data paling akhir diinputkan. Jadi pertama-tama saya mendeklarasikan variabel temp untuk menyimpan data variabel stack dengan array top. Jadi dapat kita lihat di 42 saya mendeklarasikan temp
untuk menyimpan stuck array top pada line 44. Jadi tem itu untuk menyimpan stuck array top, kemudian fungsi tersebut mengembalikan tem atau yang telah disimpannya. Sehingga pemanggilan fungsi pick akan memperoleh kembalian data berupa data stuck dengan array top atau data terakhir yang diinputkan atau di-push ke stuck. Dan selanjutnya pada line 48 adalah fungsi pop tanpa parameter dengan tipe struct alias KTP. Pop di sini berfungsi untuk mengambil data di stuck nih. Nah, ini mengambil data di stuck dan dengan data pertama yang diambil adalah data yang paling atas. Maka dari itu tem sama dengan stuck array top pada line 54. Untuk penampungan data masih sama seperti sebelumnya, yaitu menggunakan tem. Namun bedanya pop akan berjalan jika dan hanya jika stuck ada datanya atau tidak kosong. Maka dari itu ada percabangan if is empty. Apakah is empty? Nah, jika iya maka maaf belum ada data. Akan mencetak tersebut maaf belum ada data. Nah, jika tidak empty maka akan melakukan pop. Dan selanjutnya adalah data yang diambil itu mengakibatkan top di decrement ya. Jadi sehingga top di- jadi data yang di atas diambil lalu dihapus sehingga data paling atas pindah ke di bawahnya, pindah di bawahnya. Nah, kemudian ada prosedur push dengan satu parameter yaitu variabel data bertipe struct alias KTP. Variabel data ini akan menyimpan argumen dari pemanggilan prosedur push. Push memiliki kondisi yang berbeda dari sebelumnya, tetapi tetap menggunakan percabangan yang sama, yaitu if else. Kondisi yang dipakai di prosedur push ini adalah ketika data tidak penuh, maka push dapat berjalan dengan cara menginisialisasi variabel struct array top dengan parameter data tadi. Sebelum menginisialisasinya, terlebih dahulu top diinkrementkan, itu yang menandakan bahwa diisikan ke data atasnya. Kemudian in main, pertama mendeklarasikan variabel data dengan nilai array max atau 4 bertipe struct alias KTP. Variabel ini digunakan untuk menyimpan setiap data yang akan diolah pada stack. Jadi data ini akan dikirimkan ke stack nantinya. Yang kedua, mendeklarasikan variabel temp bertipe struct alias KTP. Variabel ini nantinya digunakan untuk menyimpan pengembalian data dari pemanggilan fungsi. Selanjutnya pada segmen untuk data nama dan nomor ke satu menggunakan kompon literals atau literal majemuk. Yang ini push data satu ini menggunakan literal majemuk. Jadi data indeks ke 0, lalu tipe datanya apa, kemudian isinya apa. Biasanya literal majemuk ini digunakan untuk struct ya, seperti ini. Nah, karena pada urutan pertama saya mengisi nama kemudian usia, jadi diurutkan nama dengan petik 2 karena string atau char, dan kemudian integer 18 atau angka, jadi tidak menggunakan petik atau tanda apapun. Kemudian data indeks ke 0 akan di-push. Nah, sama seperti tadi, namun bedanya ini mengisi data indeks ke-1 dan ini mengisi data indeks kedua. Kita juga pushkan, di-push semua. Nah, kemudian pemanggilan fungsi pick disimpan oleh tem. Nah, kemudian sehingga tem memiliki data pick atau data yang paling atas. Jadi kita tinggal mencetaknya saja dengan printf nama %s untuk string, kemudian alokasinya atau
Ya, alokasinya temp.nama, kemudian printf umur %d untuk integer, dan alokasinya temp.usia. Dan ini akan mencetak data paling atas tanpa mengambilnya ya. Sekali lagi tanpa mengambilnya jika pick. Kemudian pop. Di sini ada pop 1 bias dengan pemanggilan fungsi pop disimpan di temp. Kemudian mencetak temp.nama. Dan pop 1 dengan pick hasilnya akan sama karena mengambil data yang paling atas. Kemudian pop 2, kemudian pop 3. Karena diambil dari data paling atas, maka yang keluar terlebih dahulu adalah data KTP 3. Sedangkan yang kita push paling akhir adalah data KTP 3. Nah, ini sejalan dengan tadi ya, istilah LIFO, last in first out. Jadi ketika last in atau last input data, push data, maka first out, first pop. Jadi first keluarnya. Nah, jadi ini, dan ini pemanggilan pop keempat. Nanti apa yang terjadi jika kita mempop bila tidak ada datanya. Kita lihat. Jadi seperti ini. Yang pick, data pick, kemudian data ketiga, data kedua, data ke satu, dan ini pemanggilan pop keempat. Belum ada data karena kita hanya menginputkan 3 data, sedangkan pop berjalan 4 kali. Jadi yang terakhir tidak mendapatkan data apapun karena stuck masih kosong. Sehingga mencetak, maaf, belum ada data. Nah, yang terpenting dari ini adalah penangkapan dan bagaimana kita mengalokasikan tipe-tipe data yang sehingga cocok untuk apa programnya. Jadi ketika kita push data, yang kita push adalah data struct, maka yang jika push maka tidak perlu mengembalikan nilai, maka kita cukup menggunakan void saja itu sudah cukup. Namun bila kita menggunakan fungsi pick, sedangkan kita ingin pick itu mengembalikan data berupa struct, maka pick di sini harus bertipe data struct atau alias KTP ya. Kita sudah membuat nama tipe data. Nah, ini tipe data struct KTP. Jadi harus sama. Jika kita menginginkan return berupa struct, maka fungsinya juga harus bertipe struct. Kalau kita ingin returnnya berupa integer seperti ini, 01, maka fungsinya harus berupa integer. Jadi sesuaikan dengan apa kembalian dari fungsinya ya. Nah, seperti ini. Jadi kita simpan dulu stack top-nya di temp. Jadi harus sama sekali lagi untuk menyimpan sebuah data. Jika data struct, maka penyimpanannya juga harus struct alias KTP ya. Nah, kemudian kita return, maka tidak ada error yang terjadi. Nah, yang pop juga karena pop kita menginginkan pengembalian data berupa struct atau alias KTP, maka tipe datanya pop juga harus KTP atau struct tadi. Nah, soalnya kita mereturnkan berupa tipe data struct. Nah, itu tadi terkait apa program dengan soal yang telah diberikan, namun hal ini masih dapat dikembangkan ya, dapat divariasikan misalnya dengan switch. Nah, itu mungkin sangat efisien seperti ini. Nah, jadi misalnya seperti ini, kita membuat menu yang jadi kita membuat while dulu ya untuk perulangan menunya. Jadi
hanya akan exit jika user menginputkan 0. Nah, seperti ini case 1 untuk input data, kedua untuk pick data, 3 pop data, 4 untuk melihat banyak data sekarang. Nah, untuk demonya sebagai berikut. Misal kita input data, 1, misal Andi, nomor 1. Nah, maka terdapat ini ya, pop, maksudnya notifikasi data berhasil di-push ke indeks ke 0. Nah, kita coba pick data. Nah, betul jadi data KTP ke-1 adalah tadi yang kita inputkan, nama Andi dengan umur 1. Coba kita pop data. Pop data masih sama, data KTP ke-1, nama Andi dan umur adalah 1 ya. Kemudian coba kita lihat banyak data sekarang. Nah, karena sudah kita pick, maka data yang berada di stack itu berjumlah 0. Namun jika kita menginput data, jumlah data sekarang adalah 1 karena telah kita inputkan. Data berhasil di-push ke indeks 0, maka jumlah data sekarang adalah 1. Nah, untuk kreasi yang lebih bagus lagi, mungkin teman-teman bisa mencobanya dan kode akan saya bagikan di deskripsi. Terima kasih telah menyaksikan penjelasan program bahasa C dari saya, yaitu berjudul implementasi Stack dengan Struct. Apabila ada saran dan sanggahan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Nah, itu tadi adalah mengenai paparan tentang implementasi Stack menggunakan dengan Struct. Apabila teman-teman mempunyai pendapat atau saya ada kekeliruan dalam menyampaikan sesuatu di video kali ini, bisa ditulis di komentar dan saya sangat menghargai tersebut. Terima kasih, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.